Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayyuhal muslimun, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan anak-anak jamaah Masjid Al-Muqtadin Komplek Dolok, Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Apa kabarnya ayahanda dan ibunda? Masya Allah, ini jawabannya tegas, singkat, padat. Hati sehat ini, alhamdulillah. Ya, saya akan masih meneruskan tema atau pelajaran kita sebagaimana biasanya al-masail. Al-masail itu maknanya masalah-masalah. Maka pada kesempatan ini saya akan membahas tema tentang akidah. Salah satu akidah dari kita kaum ahlu sunnah wal jamaah, yakni kita meyakini, wajib meyakini akan adanya alam kubur. Maknanya adalah kita meyakini adanya nikmat dan siksa kubur, karena dia merupakan berdasarkan dari Al-Quran, dari hadis, dan juga ijma' kesepakatan kaum muslimin. Kalau kita lihat dia merupakan yakni keimanan kepada alam kubur ini, ibunda. Dia termasuk bagian daripada keimanan kepada hari akhir. Hari akhir itu yakni rukun iman yang keberapa? Kelima. Masih ingat ya pelajaran SD kita ya. Jadi termasuk iman kepada hari akhir itu adalah kita beriman kepada kabar-kabar yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW dari perkara-perkara setelah kematian. Ya, itu mulainya keimanan kepada yaumil akhir. Setelah kematian itu, diantaranya itu kita beriman kepada fitnah kubur, adanya nikmat dan azab kubur. Nanti akan terjadi kiamat besar, kiamat kubro. Nanti akan ada penyerahan lembaran-lembaran catatan amal kita. Ada orang yang bergembira buku catatan yang dia kasih itu, rapor kita itu. Nah, itu ada bab khusus ya. Kita beriman kepada hisab, yakni perhitungan tadi. Yakni amal kita itu akan dihisab, yakni ditimbang. Nanti ada pembahasan khususnya itu. Ada timbangannya itu, benar-benar itu timbangan.
Ditaruh itu amal baik dan amal buruk itu. Nanti kita beriman kepada haud, yakni telaga. Setiap umat Nabi itu bersama nabinya ada telaganya. Kita juga umat Nabi Muhammad ada telaganya, namanya Al-Kautsar. Kita juga beriman, salah satu beriman kepada yaumil akhir itu beriman kepada as-sirat, yakni jembatan yang akan dilalui oleh orang. Yang kalau dia berhasil, dia akan masuk surga. Kalau dia tidak berhasil, dia akan masuk ke jurang neraka. Ada yang larinya itu secepat kilat, cepat sekali. Ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda. Ada yang berlari, ada yang berjalan. Sampai ada dikisahkan, ada yang merangkak. Sesuai dengan amal. Kita juga beriman adanya syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan dari orang-orang yang Allah berikan izin untuk memberi pertolongan. Dan syafaat yang kita tunggu, yakni syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada pembahasan khusus. Barangkali suatu saat kita akan membahas apa itu syafaat. Bagaimana supaya kita dapat syafaat. Dan ujungnya, puncaknya itu kita beriman kepada surga dan neraka. Kita kembali ke judul kita, yakni kita beriman kepada fitnah kubur. Yakni salah satu episode di kubur itu adalah kita nanti semuanya kita tuh akan ditanya oleh dua orang malaikat, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Dia berdua ini akan bertanya kepada mayit di dalam kubur itu. Perlu kita ketahui kenapa kita sebut itu alam-alam kubur, karena kebanyakan kita kaum muslimin itu setelah wafat, yakni dia dikubur. Sesuai dengan sunnah, dia dimandikan dahulu, dia dikafani, lalu dia disolatkan, dia dikubur. Ada pembahasan khususnya, bab fikihnya itu. Walaupun sebagian manusia ada yang hilang, tenggelam di laut, hilang, nggak tahu mana, nggak dikubur di laut itu. Ada yang dimakan oleh hewan buas, harimau, dimakan buaya, hilang, tercabik badannya jadi kotoran harimau, kotoran buaya. Ada yang hangus, terbakar. Tapi semuanya itu masuk itu alam kubur, yakni alam barzah, alam penantian, yakni antara alam dunia dengan alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini ada di surah Ibrahim ayat 27. Ini dalil menunjukkan adanya fitnah kubur itu. Nabi SAW bersabda menjelaskan adanya fitnah kubur, bahwa manusia di alam kuburnya itu akan ditanya kepadanya, man rabbuk, man rabbuka, siapa Tuhanmu, apa agama, pasti itu, siapa nabimu. Maka tafsir ayat tadi ya, orang-orang yang mukmin akan dikaruniai keteguhan dengan perkataan atau jawaban yang teguh di dunia akhirat, sehingga kita akan menjawab, Allah adalah Tuhanku, Rabbku, Islam adalah agama, dan Muhammad SAW adalah nabiku. Sedangkan orang yang ragu akan menjawab,
Aku tidak tahu. Aku mendengar orang mengatakannya, lalu aku pun mengatakannya. Di sini tersirat, yakni orang ini dia mau menjawab, tapi dia nggak bisa jawab. Berarti dia pernah mendengar itu di dunia. Maka orang ini yang jawab tadi itu, dipukul dia dengan di hadis itu satu batang besi, sehingga dia berteriak keras sekali, menjerit. Yang teriakannya itu bisa didengar seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Dan seandainya kita manusia, kata Rasulullah, itu mendengar, niscaya ia akan jatuh pingsan. Ini hadis sahih, dikeluarkan Abu Dawud, Ahmad, Al-Imam At-Toyalisi, Imam Hakim. Ini hadis dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Ustadz, nanti malaikat mungkar dan nakirnya bertanya pakai bahasa apa? Tidak. Apa bahasa mana? Kalau pakai bahasa mana, tidak bisa orang Amerika jawab berarti. Tidak. Atau bahasa Bengkulu. Kalau bahasa Bengkulu, capo Tuhan kabar. Ya kan? Orang kalau ditanya ke orang Amerika, apa? I don't know katanya. Atau ditanya pakai bahasa Inggris. Atau ditanya pakai bahasa Cina, ya kan? Tambah dah paham gitu. Jadi ditanya pakai apa? Ada nggak yang tahu jawabannya? Ya nggak ada keterangannya ya. Pakai bahasa apa? Ada yang tahu? Ya, pokoknya kita beriman dan kita berdoa semoga kita semua bisa menjawab pertanyaan itu. Jangan kita bertanya sesuatu yang menyulitkan kita. Ya, kita tanya pakai apa? Yang jelas kita berdoa kepada Allah, kita bisa menjawab pertanyaan itu saja. Karena tadi itu ada orang yang dia bisa mau jawabnya tapi nggak bisa, dia katanya. Bahkan ada orang yang dia ngerti mungkin tapi nggak bisa jawab. Anak takut. Contoh ringan kalau kita mau memberi misal ada orang yang sudah berusaha menghafal saat mau dites tentara, apa polisi atau pegawai atau apalah. Dia udah berusaha mungkin tahunan atau bulanan atau mingguan atau harian menghafal apa yang akan ditanya itu. Begitu berhadapan dengan orang yang ditanya, apa yang terjadi? Gak bisa dia jawab, ya ini gugup, takut, nervous. Nah, kita berdoa kepada Allah, kita bisa menjawab itu, ya. Jadi sekali lagi, kaum ahlu sunnah wal jamaah kita mengimani adanya azab dan nikmat kubur. Keduanya itu benar berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dan ijma' salafus soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran dalil azab kubur itu, ibunda. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asaddal azab. Kata Allah, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang hari dan pada nanti hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ini nanti ibunda lihat di surah Al-Mu'min ayat 46. Allah juga berfirman, sanu'azzibuhum marrataini summa yuradduna ila azabin azim. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Surah At-Taubah ayat 101. Jadi maksudnya ayat-ayat tadi, satu azab
dari dua azab itu, yakni azab di dunia yaitu dengan dibunuh, ditawan dan kelaparan. Itu azab. Sedang yang kedua yakni azab kubur. Baru nanti mereka akan dikembalikan dengan azab yang besar, yakni azab neraka. Nanti Bunda bisa lihat di tafsir para ulama, salah satunya kitab tafsir Ibnu Katsir. Rasulullah juga bersabda, azabul qabri haqqun. Azab kubur itu haqqun, benar. Ini hadisnya riwayat Al-Bukhari dan Ahmad dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan jangan lupa Rasulullah SAW menganjurkan, mencontohkan kita supaya berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Salah satunya di saat kapan Ibunda? Kita sholat, yakni ketika tasyahud akhir, yakni sebelum salam. Doanya kita hafal itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikutin amri ya, Ibunda, ayahanda. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini sudah hafal kita ya. Yang belum hafal silakan dihafal. Ini doa selalulah baca. Ya, ini setiap kita selesai innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, dan sampai akhir itu. Baru berdoa yang lainnya, baru salam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dari kejahatan fitnah dajjal. Ini hadisnya sahih, riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada hafalkan doa ini ya. Jadi salah satunya beriman yakni kepada azab kubur. Kalau nggak ada, Nabi nggak ngajarin kita doa itu. Itu benar-benar ada. Jadi kita berharap setiap kita sholat, terutama sholat 5 waktu ya, sudah innaka bil wajin kita baca dan kita benar merasapinya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Kita berlindung. Azab jahannam itu nggak bisa kita membayangkannya. Wa min azabil qabri, azab kubur. Kubur yang gelap, sempit, pengap. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup dan mati. Berapa banyak orang yang binasa karena fitnah dari hidup ini, yakni fitnah dunia ini. Nanti yang salah satu fitnah besar itu fitnah dajjal juga. Yakni satu makhluk yang bernama Dajjal itu. Nanti ada pembahasan khususnya siapa itu Dajjal dan seterusnya. Maka dari dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, dari Quran, dari Sunnah dan ijma' para ulama, dapat kita beberapa ambil ya dari pelajaran beriman kepada hari akhir, terutama kubur ini. Ada beberapa poin. Yang pertama, yakni iman kepada nikmat dan siksa kubur, dia merupakan, tadi sudah kita sebutkan ya, bagian dari keimanan kepada yang gaib. Kita membenarkan walaupun kita tidak saksikan dengan panca indera, bahkan akal kita,
Kalau kita bongkar itu kubur, itu mayat sudah jadi tulang belulang terurai. Tapi ada di hadis itu dikisahkan ada orang salah satu siksaan kuburnya itu, yakni dihimpit kubur sampai bertemu dua tulang rusuknya itu. Membayangkan tuh tulang rusuk itu kan begini bentuknya ayanda ya. Rusuk kita nih kan. Nah itu bertemu. Kalau kita lihat itu tulang rusuknya itu sudah apa? Nggak ada dagingnya, tulangnya begitu aja. Nah itu namanya keimanan kepada yang goib. Yang kedua, 3 alam. Allah menceritakan melalui Rasulullah SAW 3 alam yang akan kita lalui. Dan 3 alam ini ada masing-masing hukum yang berkaitan dengan jiwa dan jasmani, jiwa dan raga, yakni alam dunia, alam sekarang ini. Allah menjadikan hukum alam dunia itu kepada badan, yakni raga, sedangkan ruh atau jiwa mengikutinya. Jadi kalau orang disiksa badannya, maka jiwanya akan ikut tersiksa. Orang dibakar, dipukul, jiwanya langsung tersiksa. Itu sifat alam dunia siksanya. Yang kedua, alam kubur. Allah menjadikan hukum alam kubur yakni kepada ruh, di mana badan itu mengikuti ruh, raga itu mengikuti ruh. Terbalik, yakni alam dunia dengan alam akhirat. Nah, di alam kubur, di alam akhirat Allah menjadikan hukum alam akhirat itu yakni kepada keduanya, kepada ruh dan kepada badan atau raga secara bersamaan. Maka sempurnalah dia. Kalau dia diberi nikmat, maka kenikmatannya akan sempurna. Kalau dia diazab, maka azabnya itu akan sempurna. Yang ketiga, kubur adalah persinggahan pertama alam akhirat. Apa ibunda? Kubur persinggahan alam pertama sebelum kita ke akhir. Ya, ini kalau istilah kita tuh transit lah ya dah. Kalau mau supaya gampang ini ya. Jazakallah ya. Apa ibunda? Transit. Jadi kalau kita mau berangkat kan transit dulu tuh. Transit dulu di kuburan. Nanti akan melanjutkan perjalanan yakni kemana? Akhirat. Transit itu ada yang lama, ada yang sebentar. Saya transit juga nih. Ada teh. Masih panas teh. Kelak nunggu air putihnya. Jadi yang ketiga, poin kita beriman pada alam kubur itu kita meyakini persinggahan pertama sebelum alam akhirat itu alam kubur. Bahkan Nabi berkata, sesungguhnya kubur adalah persinggahan pertama dari kehidupan akhirat. Kalau seseorang selamat di kubur, maka kehidupan setelahnya lebih mudah. Dan kalau seorang tidak selamat di alam kubur, maka kehidupan setelahnya akan lebih berat. Hanya hadis dikeluarkan At-Tirmizi. Coba bayangkan ya, kalau ada orang yang berat di kuburnya, nanti dia lebih berat lagi di akhirat, di padang mahsyar, yaumil hisab, yaumil mizan, as-sirat, itu lebih berat lagi. Maka kita berdoalah kepada Allah, membayangkan bagaimana kondisi yang namanya alam kubur itu. Yang keempat, malaikat maut. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini akan adanya malaikat maut. Kalau namanya itu sering dikenal Israel, tapi para ulama berselisih. Bagiannya mengatakan istilah atau nama Israel itu
itu dari riwayat Israiliyat. Yang lebih dikenal itu malakatul maut. Nanti silakan dibuka surah As-Sajdah ayat 11 ya. Yang kelima, menghadiri jenazah dan mengantarnya, yakni mengantar dari rumah, menyolatkan, ikut mengantarkan, menguburkannya, maka dapat pahala 2 qirot. Ditanya Nabi SAW oleh para sahabat, apa itu 2 qirot itu? Kata Nabi SAW, 1 qirot itu sebesar gunung Uhud. Jadi alangkah besarnya itu. Ya, ini pahala kita mengantarkan saudara kita itu. Ya, ini ikut menguburkan, menyolatkan dari rumah itu ya. Pahalanya dapat 2 qirot. 1 qirot itu kata Nabi, ditanya, qirot itu apa Nabi? Kata Rasul. Itu 1 qirot seperti besarnya gunung Uhud, alang besarnya pahala. Maka jangan kita anggap remeh, kita takziah itu ya, ini mendatangi rumah orang musibah itu. Kalau memang diminta ada ilmunya, kita ikut mengurus jenazahnya. Ya. Memandikannya, menguburkannya, menyolatkannya, lalu mengantarnya ke kuburan, pahalanya besar. Itu ada bab khususnya. Masya Allah, itu dapat agak beda itu subuh. Wah, saya dapat ya loh. Dapat saya tak? Cuma saya kok habis. Aduh nak, ya Allah, kasih nak yo. Jadi semangat lagi Pak Ustadz nak. Yang keenam, ada pembahasan dalam bab ini ya. Karena dalam ajaran Islam itu kalau orang Muslim itu mati, dia dikubur. Maka kriteria kubur bagi seorang Muslim itu, Masya Allah, 2 saya dikasih. 2 nak. Masya Allah. Masya Allah nak. Woi. Itu untuk istri saya juga cak itu. Ada password masuk rumah itu. Jadi pembahasan dalam bab beriman kepada alam kubur ini ibunda ya. Ada bab fikihnya itu. Yakni seorang muslim itu kalau dia meninggal menurut sunnah Islam, yakni dia dikubur. Bukan seperti orang-orang yang agama lain, misalnya agama di mana itu, Nepal itu, kalau orang mati itu dibawa ke puncak gunung, dilempar mayatnya itu di jalan itu, nanti dimakan oleh burung nasar. Itu ada, lihat ada di YouTube itu. Itu keyakinan mereka. Ada lagi satu agama itu dibakar, ya kan? Lebih banyak lagi biaya itu, ya kan? Supaya nyari apa? Kayunya tuh. Tapi kalau zaman sekarang udah ada alat ya, yang masuk ke dalam tuh langsung jadi debu ya. Berapa derajat Celcius? Ya. Nah, sedangkan Islam itu dia dikubur. Nah, dalam bab fikihnya itu dikubur itu ada yang namanya liang lahat. Liang lahat itu sudah digali kubur tuh segi 4 itu, nanti digali lagi di pinggirnya, itu liang lahat namanya. Bolongin lagi. Kayak inilah nah. Digali, pinggirnya inilah, itu liang lahat, tahu kita semua. Itu kalau tanahnya apa? Tanahnya keras. Kalau tanahnya lembut nggak bisa, nanti dia gugur tanahnya. Maka itu ada disebut dengan asyak, yakni lubangnya itu di tengah. Kalau lahat, lubangnya di pinggir. Nanti baru ditutup pakai papan. Kalau dia tanahnya gembur, nggak bisa dibikin liang lahat, dibikin asyak di lubang di tengahnya lagi. Jadi baru. Atau seperti yang biasa kebanyakan kita, dibikin lubang, lalu ditaruh di mana? Pinggirnya itu, baru ditutup pakai apa?
pakai papan. Itu kebanyakan kita ya. Gitu. Nah, itu di bab fikih. Yang ketujuh, bab meninggikan kubur dan kubah. Ini sebenarnya terlarang. Sering saya bahasnya. Nabi SAW melarang beberapa hal terkait kuburan, mengecat, membangun, menyemen, ya kan? Dan duduk juga di kuburan itu. Ini hadis riwayat Muslim dan banyak ada bab khususnya itu. Tapi ini kebanyakan kita melanggarnya ya. Kalau kita lihat pekuburan umum di mana saja itu orang berlomba-lomba itu bangun kubur ya kan? Ada yang dipagar, di semen ya subhanallah. Kemarin viral sebulan yang lalu ada orang nyolong pagar kubur. Ada nggak? Nonton nggak Ibunda? Itu pagar kuburan. Ketahuan ada CCTV di tetangga kuburan itu di jalan yang dia lalui. Diangkatnya pakai motor, bayangkan. Itu apa namanya pagar kuburan yang orang punya itu kayak inilah, kayak besi apa? Besi kisi-kisi jendela ini. Dibawa. Nah, ini sebenarnya kalau kita tinjau dari agama itu nggak boleh membangun. Dan kuburan di Bengkulu ini itu saya sering ulang-ulang itu menyedihkan sekali. Kuburan kita tuh coba lihat mana kuburan yang teratur. Karena orang bangun ada yang gitu, yang bawa itu aja payah. Kuburan-kuburan beler tuh mana tanahnya begini, begitu melangkah masuk tuh langsung kuburan. Maka mau nggak mau minjak kuburan. Padahal nggak boleh minjak kuburan itu. Dibangun dia. Berlomba-lomba orang bangun kan. Bangun lagi. Nah tapi sebagiannya kayak kuburan apa? Taman makam tuh rapi. Ada koridor, ada jalannya gang. Jadi ada sunnah-sunnahnya itu. Kalau kita nak menjalankan sunnah seperti buka sendal tuh nggak berani juga gitu kalau kuburan kebanyakan. Karena banyak durinya. Beling. Luko gelak keramik ya kan. Tapi Amri dapat kabar itu, dan saya ada 2 kali itu pekuburan Padang Dedok. Pernah ya enggak? Sekarang tuh ada yang sudah mulai elok dah. Ada yang pernah ke Padang Dedok. Itu dikasih rumput, bahkan dipungut apa? Biaya kalau nggak salah setahun atau apa tuh dirapi. Kalau di Jakarta tuh loh ini udah rapi. Ayah saya itu dikubur di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Itu rapi, nggak boleh orang, cuman boleh apa? Nama di rumput itu aja. Nggak boleh bangun. Coba bayangkan kalau boleh dibangun kan? Kalau orang yang miskin nggak bisa, dia cuma naruh apa? Kayu tuh lah, sampai laku kayu itu. Kalau orang kayu bisa dibangun yuk. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Yang ke-8, larangan duduk di atas kubur. Kata Nabi, duduk di atas bara api yang menyebabkan baju kamu terbakar itu lebih baik daripada kamu duduk di atas kubur. Hadis ini riwayat Muslim. Saya sudah sampaikan ya Allah kepada jamaah masjid Al-Mujahidin bahwa tidak boleh kita duduk di atas kubur. Nah, ini banyak dilanggar oleh kita. Gak boleh duduk, gak boleh apa? Tak boleh meminjaknya dan seterusnya. Dari yang ke-9 bab ini juga yakni larangan menjadikan kubur sebagai masjid dan jadi tempat perayaan. Wah ini ngeri sekali sekarang kita lihat di Indonesia ini sebagian kubur itu dijadikan orang tempat ibadat. Bahkan sebagian kubur itu lebih elok, lebih wangi dari kamar pengantin. Ngeri sekali sekarang. Dan itu sebagiannya disuruh oleh tokoh-tokoh agama. Orang benar-benar itu tawasul kepada penghuni kubur. Kalau dia langsung minta kepada penghuni kubur itu syirik akbar. Wahai Syekh Anu, wahai Syekh kabulkan permohonan kami. Ada yang mintanya ke kuburan itu kalau di negeri Arab itu. Ini, itu. Kalau dia berperantara, maka dia juga sudah melakukan dosa besar. Ya, ini dia tidak boleh kita berperantara dengan orang yang sudah mati itu. Yakni doa itu langsung kepada Allah.
tidak berperantara kepada orang yang sudah mati. Nah, ini banyak gitu. Sebagian orang bahkan kuburan itu tapi sebagian kaum muslimin sudah ada timbul kesadaran. Bahkan ada yang berani membongkar itu. Karena mereka tahu di sini tidak ada kuburan dulu tuh. Rupanya diselidiki itu ada motif ekonomi. Yakni mereka menjadikan tempat orang kuburan itu jadi dapat duit. Yakni orang punya keinginan berdoa kan nyumbang apa? Kasih duit itu. Auzubillah min zalik ya. Yang ke-10, ziarah kubur itu sesuai syariat. Nah, ini ada bab khususnya. Jadi kalau kita ziarah itu bukan datang-datang aja, ada sunnahnya. Ada zikirnya disunahkan. Lalu ngapain kita di kubur itu? Ya. Kemudian bab mentalkin mayat di atas kubur, ada pembahasannya ya. Apakah itu benar ada sunnah dari Nabi atau sebaliknya dia sesuatu yang baru dalam Islam. Kemudian ada pembahasan meletakkan pelepah korma di atas kubur. Ada pembahasan yakni mayit mendengar, yakni mayit mendengar kita itu. Kalau kita baca hadisnya Ibunda ya, yakni ketika mayit itu masuk kubur, nanti dia akan mendengar terompah orang yang mengantarnya itu. Alangkah ngeri. Semua kita, Amri dan ayahanda dan ibunda pasti itu akan mengalami itu. Kalau sekarang kita ngantar saudara kita, suatu saat kita akan mendengar terompah sendal orang-orang yang mengantar kita ke kubur itu pasti. Ada babnya. Jadi ada bab yakni mayit itu dapat mendengar. Tadi kita beriman yang goib. Lah Ustadz macam mana nak mendengar orang dia lah jadi lah mati. Orang tidur aja bisa tak? Ini sebagian orang tidur tak bisa lagi tidur itu, apalagi lah mati. Tapi itulah tadi kita beriman saja dengan hal tersebut. Yang ke-15 azab kubur tadi sudah kita bilang ya, itu hak. Nggak ada yang menolak azab kubur kecuali aliran yang tersesat. Ustadz, apa ada kaum muslimin orang-orang yang menolak azab kubur? Ada. Jadi dia tidak percaya dengan azab. Contohnya tadi itulah orang sudah jadi apa? Tengkorak gitu. Dia ini kata para ulama, ini sebagiannya dari kelompok Khawarij, ada dari Mu'tazilah, ada dari Murji'ah. Nanti ada bab khusus. Ya, ini firqah dalam Islam. Saya udah juga beberapa kali di masjid ini kan, ada bahas Syiah, pernah bahas juga yang lain-lain ya. Bahai pernah kalau nggak salah. Waktu itu pernah saya heboh Bahai ya. Pernah bahas juga Az-Zaitun ya kan. Nanti suatu saat kita bahas ini. Apa itu Khawarij, Murji'ah, kemudian Mu'tazilah ya. Kemudian ada di dalam Al-Quran itu ayat fa inna lahu ma'isyatan donka, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ini Bunda bisa lihat nanti di surat Toha ayat 124. Maka Rasulullah bersabda, ayat ini maksudnya adalah siksa kubur. Ini hadis riwayat Hakim. Jadi Rasulullah menafsirkan surat Toha ayat 124 itu, yakni fa inna lahu ma'isyatan donka, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ada ulama tafsir yang menyebutkan hadis ini, yakni Rasulullah bersabda ayat ini maksudnya siksa kubur. Yang ke-16, hadis-hadis tentang azab kubur itu riwayatnya mutawatir. Mutawatir itu artinya setiap tingkatan perawinya itu banyak orang yang meriwayatkan. Jadi nggak mungkin mereka berdusta. Jadi nggak ada lagi alasan kita untuk menolak adanya azab dan siksa kubur. Yang ke-17, bermacam itu siksa kubur itu.
kalau kita disebutkan di hadis itu ibunda ya ayahanda, ada yang dipukul dengan gada atau palu dari besi. Tadi kita sudah sebut ya. Ada siksa kubur itu berupa dihimpit kubur hingga tulangnya remuk tadi, yang yakni bertemunya tulang rusuk. Ada siksa kubur itu kegelapan. Kegelapan kubur. Ibunda ada yang nggak yang takut gelap? Kan ada tuh orang yang takut gelap. Kalau dia mati, kalau dia tidur lampu nggak boleh. Ada tuh kan? Dia tidur pakai apa? Tutup mata itu kan. Nah bayangkan nanti ada siksaan kubur itu, yakni berupa kegelapan kubur itu, dan itu sungguh menyiksa. Bayangkan kita mimpi saja, mimpi dikejar apa? Dikejar harimau, anjing aja. Orang yang takut dengan anjing. Padahal dalam mimpi takutnya bukan main itu. Hilangnya itu kalau kita terbangun, ya kan? Baru hilang. Nah, sedangkan di kubur itu bukan mimpi, benar-benar nyata, ya. Ini di alam kubur itu. Alangkah ngerinya itu. Selama penantian sebelum hari kiamat. Ada lagi siksanya itu berupa diberikan hamparan. Apa tuh hamparan tuh? Permadani lah. Tikar. Yakni tikarnya itu bukan dari Turki, tapi tikarnya itu dari api neraka. Aman Ustaz, saya tiap hari main minjak api itu. Nggak bisa itu mah bohong. Sering juga orang yang main permainan api yang melangkah-langkah tuh juga terbakar kakinya. Nggak bisa. Siksa kubur tuh nggak bisa kita lawan. Kemudian ada lagi yang disebutkan di hadis itu, siksa kubur itu ibunda ayahanda, dibukakan bagi orang penghuni kubur itu satu pintu dari neraka. Itu sudah menyiksa dia. Yakni dia melihat itu neraka tempat kau disiksa nanti. Ya Allah, alangkah mengerikannya itu. Ada lagi ya siksaannya itu, yakni dia diperlihatkan amal buruknya. Ya, menjelang dia tibanya hari kiamat dilihat. Jadi amal buruk orang itu dijadikan oleh Allah terlihat bagi orang itu, dan amal buruknya itu yakni menjadi berupa sesuatu yang sangat buruk dan bau. Inilah amal kau, wahai penghuni kubur, wahai ahli kubur, ikola amal kau yang buruk-buruk itu. Itu siksaan juga itu. Dan ini saya hanya menyebutkan 6 dari model siksa kubur. Mungkin di hadis-hadis yang lain ada beberapa model siksa kubur itu. Yang ke-18 tadi, ya ini pertanyaan 2 malaikat mungkar nakir itu. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Kemudian ada lagi pembahasannya di yang ke-19, poin ke-19. Bagaimana sifat malaikat mungkar dan nakir itu? Disebutkan di dalam hadis itu ibunda, kedua malaikat itu dia badannya itu berwarna hitam, dan matanya itu warnanya biru, dan dia bertaring, sangat menakutkan sekali. Nah, itu sifatnya yang disebutkan di hadis. Kemudian ada pembahasan tentang apa saja yang ditanya itu. Yang jelas ketiga pertanyaan tadi itu ya. Kemudian ke-21, ketika ditanya itu roh itu akan dikembalikan ke jasad. Nah, kita nggak tahu bagaimana hakikinya itu. Kita beriman saja. Yang jelas kata Rasulullah, ketika penghuni kubur itu ditinggal oleh orang yang ngantarnya, dia akan didudukkan gitu. Ustadz, kalau gitu, kalau misalnya penghuni kubur itu akan disiksa ketika kita tinggal, berarti kita tidak usah balik-balik Ustadz. Itu logikanya kan? Kalau supaya jangan datang-datang malaikat tuh. Benar enggak itu ibunda? Ibunda benar enggak? Ya enggak benar. Mau balik atau enggak, malaikat tetap datang itu. Jangan hadis itu
logikakan dilawan. Wah, ini kata Ustadz tadi tuh, kalau penghuni kubur tuh mendengar suara trompa orang yang balik. Hah? Apa kita ini aja? Gak usah balik-balik aja? Enggak, tetap datang. Ya. Kemudian yang ke-23, berapa lama siksaannya? Itu kan ada kan? Ustadz, berapa lama siksaan itu? Alangkah lamanya orang yang disiksa kayak Abu Jahal, Abu Lahab pula. Lah 1400 tahun kena siksa, ya kan? Kalau kita hitung dari hitungan apa? Dunia, tak penanggalan dunia itu. Nah, para ulama menyebutkan bahwa siksa kubur itu bagi orang kafir munafik itu memang langgeng, lama. Selama dia di alam kubur itu. Nah, bagi orang muslim yang melakukan maksiat, nah ini gembiranya kita bagi orang muslim itu. Ada kabar gembira. Yakni sebagian disebutkan bahwa siksa kubur itu bagi seorang muslim itu yakni sesuai dengan maksiat yang dia lakukan. Bahkan dia diampuni. Maka sebagian kaum muslimin itu nanti dia ada yang dibebaskan di mana? Di akhirat. Kenapa? Karena dia sudah terazab di mana? Di mana? Di dunia dan di kubur. Maka ada kaum muslimin itu yang diampuni oleh Allah karena dia di dunia sudah tersiksa. Makanya para mujahid, orang-orang di negeri apa tuh, mereka nggak takut dengan azab dunia karena bagi mereka itu adalah keringanan di mana? Di akhirat. Ibunda baca hadis kan sering dibahas tuh. Yakni Allah mengampuni merahmati seseorang sampai dia tertusuk duri sekalipun. Yakni dia Allah mengampuni, mengurangkan azabnya di akhir. Nah, apalagi orang yang terkena azab kubur kata Rasulullah SAW. Yakni salah satu meringankan azab akhirat itu orang ini sudah terkena azab kubur. Jadi di dunia juga orang yang di dunia sudah dia banyak tercobaan, macam-macam cobaan itu kan, Allah ringankan. Allah itu maha adil. Sebaliknya kita jangan gembira orang di dunia tidak pernah dicoba, sehat terus, apalagi nikmat terus. Berarti kita jatah di akhirat tuh kalau dia orang zalim lebih besar lagi. Dan kita yang disiksa, maksudnya yakni terkena azab di dunia ini, itu pengurang dosa kita, pengurang azab kita di akhirat. Kan banyak orang yang baik itu, dia taat, tapi terkena juga misalnya musibah longsor. Padahal musibah seperti itu harusnya untuk orang kafir. Ternyata hikmahnya bagi orang yang beriman, orang soleh itu mengurangi azab di akhirat. Kemudian yang ke-24, Allah perlihatkan siksa kubur kepada yang dikehendaki. Ada yang dia tidak dapat itu. Dia bebas azab kubur. Nanti ada pembahasannya. Dan sebab azab kubur itu ya tidak kenal Allah, mengabaikan perintah maksiat sesuai dengan banyak sedikit atau besar sedikitnya. Yang ke-26, ternyata air kencing itu bisa menyebabkan orang disiksa di... Pernah dengar hadisnya ayahanda, ibunda ya? Orang, Nabi pernah lewat kuburan, 2 kuburan, lalu Nabi tancapkan pelepah korma muda, lalu Nabi berkata orang ini sedang disiksa. Aku berharap Allah ringankan siksanya selama pelepah korma ini sampai layu. 2 orang, yang pertama karena dia kencingnya tidak cebok istinja. Yang kedua karena namimah, ngomongin orang lain. Hati-hati ngomongin orang lain terkena. Maka nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya atau kapan kita akan bahas apa saja sebab-sebab azab kubur itu. Banyak itu. Yang umum syirik, kafir itu siksa kubur. Ada tadi tidak bersuci dari air kencing, namimah, ngadu domba, gibah, ngunjing orang, menyakiti orang dengan lisan. Ada lagi yakni meninggalkan Al-Quran setelah mempelajarinya, meninggalkan sholat wajib, berbohong, makan riba, ada banyak. Dan ada juga
agar selamat dari siksa kubur ada juga itu, bertauhid, amal soleh, ar-ribat, kemudian berdoa tadi, yang doa tadi ya. Nah, itu salah satu sebab orang. Nanti insya Allah pada pertemuan akan datang atau kapan kita akan bahas apa saja hal-hal yang menyebabkan orang disiksa di kubur dan apa saja orang menyebabkan orang terhindar dari siksa kubur. Insya Allah Ta'ala. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Ya. Apa hukumnya Pak Ustaz? Bukan atau tidak yang pertama azan di lubang kubur bagi azan, kemudian apa hukumnya membaca Yasin di kuburan, dibolehkan atau tidak? Pertanyaan yang bagus sekali. Kedua hal ini yakni terjadi di sekitar kita, bahkan sebagainya dilakukan oleh orang banyak atau dilakukan oleh kita sendiri. Yang Amri pahami, ayahanda, kakanda, yang saya pahami, yakni mengazankan mayit di kuburan sesaat setelah dia ditelentang atau ditaruh di kubur itu, lalu salah seorang yang hadir azan. Sependek pengetahuan saya tidak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sifat azan itu dia dilakukan ada sebabnya. Azan itu ada sebabnya, yakni sebabnya untuk memberitahu orang masuknya waktu sholat. Dan sholat saja tidak semua sholat. Hanya sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Sholat hari raya saja yang lebih ramai orang, ada tidak azan? Di Masjid Al-Mujahidin ada azan hari raya? Coba kita praktekkan nanti. Kita lihat apa kata orang. Pasti akan heboh, bukan sebengkulu aja. Se-Indonesia, sedunia masuk nanti di Metro TV. Dan di TV Jazira masuk ini Al-Mujahidin. Kenapa? Karena nggak ada sunnahnya. Nah, sependek pengetahuan saya, kakando, azan di kubur itu, di kuping mayit itu nggak ada. Tapi dilakukan orang ustaz. Sebaiknya bagi kita yang sudah belajar, sebaiknya kita meninggalkannya. Itu kalau dalam agama itu namanya bid'ah. Sesuatu yang baru, yakni dalam ajaran agama, nggak ada. Sependek pengetahuan saya tidak ada orang azan. Siapa yang mulainya Ustaz? Tidak tahu saya. Maka kita tinggalkan saja. Kemudian apa tadi? Yang kedua baca Al-Quran. Di mana? Itu juga sependek pengetahuan saya. Yakni tidak boleh kita beribadah di kuburan itu. Ada pembahasan khusus sebenarnya terkait larangan-larangan kubur. Nantilah insya Allah kita bahas ya. Apa saja larangan di kuburan. Sebenarnya itu salah satu larangan di kubur itu gak boleh kita baca Quran di kubur itu, ibunda. La taj'alu qubura anbiya'ihim masajid, kata Rasulullah. Jangan kamu jadikan kuburan itu seperti masjid. Apa masjid? Tempat sholat. Apa masjid? Tempat zikir. Apa masjid? Orang baca Quran, orang iktikaf. Di kuburan nggak boleh baca Quran, itu nggak ada. Jadi Ustadz apa yang, maka kita belajarlah. Jadi saya bilang tadi ada bab khusus, yakni cak mano tata cara ziarah kubur itu. Jadi nggak ada ibunda. Sependek pengetahuan saya, tidak ada baca Quran di kubur itu, nggak boleh, bahkan dilarang. Yang ada itu ziarah kubur itu pertama kita yakni mendoakan mayit itu. Siapa itu? Yang kedua ngambil pelajaran, yakni kita juga pasti mati. Ada syariatnya itu, masuk kuburan itu. Assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ahlal kubur. Itu di bab nanti ada bab khususnya itu. Lalu nggak boleh nginjak kubur. Lalu sunnahnya kalau
berjalan kalau memungkinkan, nggak membahaya, buka sendal, ada babnya. Nanti berdoanya juga bukan ngadap ke kuburan tuh, tapi menghadap kemana? Ke kiblat. Nah, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, penghuni kubur. Siapa yang kita? Itu sunnahnya. Adapun yang lain-lain tuh sepanjang yang saya tahu kan tuh tidak ada. Bahkan orang lama-lama di kuburan itu, beribadah di kuburan itu dikhawatirkan nanti jadi pintu kesyirikan. Itu yang saya bilang tadi. Yani sebagian manusia menjadikan kuburan-kuburan itu tempat beribadah. Alangkah ngerinya itu. Bahkan ada kuburan itu dibuat seperti kamar pengantin, saya bilang tadi. Ber-AC orang. Ya Allah, padahal sebaik-baik tempat itu masjid. Kita berdoa masjid. Minta itikaf di masjid, apalagi itikaf di kuburan idaknya itu. Kebanyakan orang yang kuburan itu sebagiannya ada yang saya ada salah satu kuburan di Bengkulu nih. Saya berapa kali ngantar itu, saya banyak menemukan sesajen. Ya Allah, itu biasanya kalau zaman orkas, zaman apa waktu itu ya? SD orang minta nomor togel di mana? Di kubur. Oh, Kandoko nyebut puluh. Ngeri sekali gitu. Ya ini sudah beribadah kuburan tuh. Ngeri nih ya. Ada pembahasan khususnya ya. Cukup? Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu orang yang dapat melewati yakni fitnah kubur itu. Dan Allah lindungi kita dari azab kubur, dan Allah berikan kepada nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.